Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar secara ringkas tentang fikih puasa Ramadan yang kita beri judul dari tulisan yang kita susun ini, yaitu menyambut Ramadan dengan ilmu. Menyambut Ramadan dengan ilmu. Ada 4 halaman. Mudah-mudahan kita selesai malam hari ini insyaallah. Kita langsung bahas. Ada 15 poin Bapak Ibu. Poinnya ada 15. Kita masuk poin pertama. Definisi puasa Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat beribadah karena Allah sejak terbit fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu kekhususannya adalah menahan diri dari segala pembatalnya. Dan pembatal puasa itu bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, termasuk juga bercampur dengan istri, berjima', kemudian dengan niat beribadah, dengan niat. Maka puasa kalau tanpa niat tidak sah. Menahan kalau nggak ada niat tidak sah. Kemudian sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Ini dia kekhususan puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari segala pembatal. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, yang tujuannya niat. Niat ya. Karena Allah, niat beribadah. Sejak kapan? Sejak matahari, sejak fajar terbit, fajar kedua sampai matahari terbenam. Itu pengertian puasa. Kenapa dinamakan puasa Ramadan? Ada 2 sebabnya. Yang pertama sebabnya karena puasa pertama kali di bulan panas. Ketika itu bulan panas, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ramadan itu artinya bulan panas. Sebab yang kedua, karena puasa itu membakar dosa. Puasa Ramadan membakar dosa. Ramadan itu 2 artinya. Ramadan itu artinya membakar dan panas. Seperti sabda Nabi SAW, salatul awwabina hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang bertaubat. Salat apa itu? Salat duha. Ketika anak unta mulai kepanasan. Jadi Ramadan itu artinya panas. Maka kalau bulan Ramadan itu biasanya panas di Arab Saudi, di Madinah, di Makkah itu panas. Ya. Mungkin di kita boleh jadi tidak. Tapi di Madinah tempat turunnya syariat, di Makkah tempat turunnya wahyu, itu cuacanya panas di bulan Ramadan. Kedua, hikmah dan manfaat puasa. Yang paling besar manfaat puasa dan hikmahnya adalah sebab meraih derajat takwa. Supaya kita bertakwa, maka kita berpuasa. Makanya yang Allah panggil orang-orang beriman kan? Karena di atas iman itu ada tingkatan takwa. Takwa paling tinggi, di tengahnya iman, di bawahnya Islam. Islam paling rendah. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kemudian apa hikmah puasa atau manfaatnya? Bisa meredam syahwat. Jadi orang kalau tinggi syahwatnya, maka obatnya adalah menahan makan dan minum. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Fa illam yastati', kalau enggak mampu menikah, fa alaihi bisiyam, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa puasa disuruh kalau enggak mampu nikah? Karena puasa itu bisa meredam syahwat. Yang ketiga, manfaat puasa sebagai solidaritas antar sesama, ya, sosial. Dengan puasa itu kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak mampu membeli makanan, orang miskin, ya kan? Kita pun juga diajarkan sedekah. Kapan kita sedekah? Memberikan makanan berbuka. Memberikan makanan berbuka. Kemudian yang keempat, hikmah dan manfaat puasa adalah menjernihkan hati dan pikiran. Jadi kalau kita ingin jernih pikiran kita, itu bukan justru banyak makan, tetapi sedikit makan. Bahkan kalau bisa menahan makan. Karena kalau banyak makan, banyak ngantuk, malas, boleh jadi racun masuk ke dalam tubuh, sehingga membuat pikiran tidak jernih. Kemudian poin ketiga, keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Mana dalilnya? Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan turunnya Al-Quran. 2. Keutamaan bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wasuffidat asyayatin, dan para syaitan dibelenggu." Pertanyaannya, kenapa masih ada syaitan di bulan Ramadan? Padahal Nabi mengatakan dibelenggu. Jawabannya dari para ulama hadis, yang dibelenggu itu adalah syaitan senior. Sedangkan yang junior, ya, pembantu-pembantu syaitan kecil itu masih berkeliaran di bulan Ramadan. Yang dibelenggu adalah syaitan yang junior, yang seniornya. Makanya di bulan Ramadan kita pun masih ada nafsu. Kita pun masih punya nafsu, syahwat. Terkadang membicarakan orang, terkadang dusta, atau berkata kotor padahal sedang di bulan Ramadan. Atau mungkin sebagian orang di bulan Ramadan malah nonton acara yang tidak bermanfaat. Kemudian adanya Lailatul Qadar. Di antara keutamaan bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar yang tidak ada di bulan yang lain. Lailatul Qadar yang lebih baik daripada khairum min alfi syahr itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Sya'ban, tidak ada di bulan Syawal. Kemudian yang keempat, bulan penuh ampunan. Maka kalau seandainya di bulan Ramadan kita tidak diampuni, di bulan apa lagi kita diampuni Allah? Sudah datang bulan ampunan, kita nggak dapat ampunan dari Allah, maka kita dikhawatirkan, diharamkan mendapatkan ampunan dari Allah. Keempat, keutamaan puasa Ramadan. Apa keutamaannya? Yang pertama, termasuk rukun Islam. Yang keberapa? 4. Yang ketiga, zakat mal.
Yang kedua, menghapus dosa yang telah berlalu. Man shoma Ramadhana, terus imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi siapa yang ingin diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, keutamaan puasa Ramadan, pahala berlipat ganda tanpa batas. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Sebelum kita lanjut, kenapa enggak kita sebut dalil di sini? Kenapa enggak kita tulis dalil Quran ataupun dalil hadis? Kalau ditulis dalil panjang nanti, ya kan? Panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditulis dalil panjang, sebagian orang malas bacanya. Sebagian orang belum terbiasa membaca yang panjang. Ini sudah diringkas seringkas-ringkasnya. Ini adalah butir-butir penting. Kalau kita buat dalil, mungkin minimal 30 halaman. Belum lagi bahasa Arabnya, belum lagi artinya. Maka kita memang sengaja tidak menuliskan dalil. Tapi insya Allah apa yang kita tulis ada dalilnya. Pahala berlipat ganda. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasa khusus aku yang mengganjarnya. Hanya aku yang memberikan balasannya seberapa aku mau. Kata Allah. Itu puasa. Kalau sholat berjamaah berapa pahalanya? 27, ya kan? Membaca Al-Quran satu huruf berapa pahalanya? 10. Tapi kalau puasa tiada batas, tidak terhingga. Kelima, hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu melalui 3 tahap. Tahap pertama diberi pilihan. Dulu bukan sekarang, dulu. Awal-awalnya. Puasa itu tahun berapa disyariatkan? Bapak Ibu, ini hadiah nih, saya bisa. Tahun keberapa dihadiahkan Bapak Ibu? Ibu-ibu lah. Tahun berapa Bu? Tahun keberapa Hijriyah puasa diwajibkan, disyariatkan? Nah ini Bu. Tahun kedua Hijriyah disyariatkan, bukan diwajibkan, disyariatkan. Syariatnya ketiga itu adalah diberi pilihan. Mau puasa-puasa, mau tidak. Mau puasa-puasa, mau tidak. Ada di sini? Ada ya? Insyaallah. Enggak apa-apa. Mencontek boleh kepada yang baik. Mencontek kepada Al-Quran, mencontek kepada Al-Hadis, itu wajib hukumnya. Ya. 2. Wajib puasa Ramadan. Tahap kedua ya. Tetapi barang siapa yang tidur sebelum matahari tenggelam tidak boleh berbuka hingga hari berikutnya. Berat ini. Berat. Siapa yang tidur sebelum maghrib, ya kan, nggak boleh dia minum, bahkan nggak boleh dia bercampur dengan istrinya juga. Maka turunlah firman Allah pada tahap yang ketiga, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bercampur dengan istri-istri kalian. 3. Wajib puasa Ramadan sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Sejak kapan? Sejak terbit fajar kedua sampai matahari terbenam. Hal ini berdasarkan dalil Quran, hadis, ijma'. 3 dalilnya. 3 sumber dalil kita. Al-Quran, Al-Baqarah 183 sampai 187. Kemudian hadis Nabi, bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa hajjul baiti. Kemudian yang ketiga, ijma', kesepakatan semua sahabat. Ya, kesepakatan semua sahabat. Para sahabat kalau sudah sepakat itu dalil.
Tapi kalau satu orang sahabat berbicara, belum tentu itu bisa dipakai. Bisa bedakan Bapak Ibu? Satu orang sahabat berbicara, belum tentu itu bisa dipakai. Tapi kalau sudah sepakat para sahabat, maka itu menjadi pegangan. Itu namanya ijma'. 6. Cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Cuma 2 cara. Nggak ada cara yang ketiga. Yang pertama caranya apa? Ru'yatul hilal. Melihat bulan. Kalau nggak bisa melihat bulan, ikmal Sya'ban. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Kalau hisab, tidak ada. Hisab nggak ada. Itu orang zaman sekarang yang pakai hisab. Ulama zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in tidak pakai hisab. Kalau ada orang alasan, kan tidak lihat kita. Orang zaman dulu mungkin tidak ada asap pabrik, rumah tidak tinggi, tiang listrik tidak ada. Sekarang kita harus pakai hisab. Maka nggak bisa kita katakan itu. Kenapa? Karena Nabi sudah berikan solusi. Kalau tidak kelihatan bulan, ikmal, menggenapkan bulan Sya'ban. Sumu li ru'yatihi, kata Nabi. Puasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah karena melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, apabila samar bagi kalian bulan, enggak kelihatan bulan. Lihat itu. Nabi sudah punya feeling, punya firasat kalau samar bulan, kata Nabi, fa akmilu iddata sya'ban 30. Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Ketujuh, golongan yang wajib puasa ada 6. Pertama muslim, kedua berakal, ketiga baligh, keempat sehat, kelima muqim, keenam bersih dari haid dan nifas. Orang kafir tidak sah puasanya. Orang berakal tidak wajib berpuasa. Anak balik yang belum balik tidak wajib berpuasa. Yang tidak sehat boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Yang sedang tidak bermukim boleh juga tidak berpuasa. Yang tidak bersih dari haid dan nifas wajib tidak berpuasa. Wajib tidak berpuasa. Bahasa ringannya, haram berpuasa. Wanita haid dan nifas haram berpuasa. Di sini kita dapat pelajaran bahwa ibadah itu terkait waktu. Ibadah itu terkait apa? Waktu. Betul gak Bapak Ibu? Jangan kita bilang, misalnya ada wanita haid, yang penting kan saya kan puasa, masa gak boleh? Bukan masalah puasanya, Anda sedang haid, tidak boleh berpuasa. Wanita haid gak boleh puasa. Walaupun puasa itu hukum asalnya adalah ibadah, tapi dikerjakan ketika dia sedang haid, maka bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kedelapan, rukun puasa. Yang pertama niat. Dalam hati niat ya Bapak Ibu. Niatnya dalam hati. Tidak ada lafaz khusus. Nawaitu sauma ghadin an adai, itu enggak ada lafaz khusus. Bebas lafaznya. Mau pakai bahasa Minang boleh. Mau pakai bahasa Koto Tuo boleh. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Arab itu yang paling baik. Tapi tidak ada lafaz khusus dan di dalam hati. Kemudian sejak malam hari. Tidak boleh niat itu waktu subuh. Sebelum subuh harus sudah niat. Entah di malam hari sebelum tidur, entah di waktu sahur. Yang kedua, rukun puasa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Berarti kalau kita menahan diri dari bangun tidur sampai pulang sholat id, itu puasa atau tidak? Sholat id apa itu? Yang disunahkan tidak makan? Id apa? Idul Adha, ya kan? Itu nggak boleh kita namakan puasa. Itu bukan puasa. Itu namanya menahan diri dari makan dan minum. Apa bedanya? Kalau puasa lebih luas daripada itu. Menahan diri dari makan lebih khusus. Kalau puasa berhubungan nggak boleh.
Betul gak? Tapi kalau sebelum sholat id ada orang ingin berhubungan sama istrinya, boleh atau tidak? Boleh. Lagi pula puasa itu sampai terbenam matahari. Sedangkan ini sampai pulang sholat id, itu pun hanya bagi yang berkurban. Kalau tidak kurban, tidak ada sunnah itu. Orang yang berkurban, dialah yang menahan diri dari makan dan minum. Kalau si A berkurban, disunahkan disunahkan, bukan wajib, disunahkan tidak makan dan minum. Khususnya makan. Yang paling baik yang dia makan daging yang dia sembelih. Daging yang dia sembelih, dia masak, dia makan. Sekarang kalau kita pakai panitia kurban kan, sore baru kita makan, sonjo baru kita makan, ya kan? Apalagi kalau kurbannya banyak. 9. Adab-adab puasa. Yang pertama, makan sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur ada keberkahan. Tasahharu walau bi jur'atin minal ma'. Makan sahurlah kalian meskipun hanya seteguk air. Ya. Khaliful yahud. Selisilah orang Yahudi. Kata Nabi gini, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahur. Perbedaan antara kita dengan ahli kitab dalam masalah puasa adalah dalam perihal makan sahur. Orang Yahudi, orang Nasrani puasa tanpa makan sahur. Kemudian tidak melakukan perbuatan sia-sia. Nabi bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali hanya rasa lapar. Kenapa? Sia-sia puasanya, sia-sia yang diucapkan. Di antara perbuatan sia-sia, Bapak, main batu domino sebelum waktu berbuka masuk. Main domino, main ganja. Sebelum waktu masuk, dia main domino. Habis sholat asar, poinnya kalau pau, main dominonya situ. Palengah puasa namanya, paling mabuko, melaki mabuko tibo. Harusnya sebelum berbuka datang, dia baik doa, bukan main batu domino, main koa, main domino, atau pergi kalau kata orang Sunda ngabuburit, ya, JJS, jalan-jalan sore, cuci mato katanya. Itu bukan cuci mato, tapi mengumuhan mato dan hati, mengotori mata dan hati karena lihat anak gadis orang. Rusak puasanya. Ibu-ibu sambil masak kolak nonton gosip, rusak puasa ibu-ibu. Awak tidak mengatakan batal, tapi rusak puasanya. Harusnya ibu kalau sedang masak kolak, buka Serau TV, buka Rojak TV, Donga Kaji, Donga Merotal. Itu TV itu kalau harus punya TV kita di rumah, 2 yang didengar, nggak ada yang ketiga. Kalau nggak kajian agama, Merotal, itu aja. Adapun berita politik, berita kriminal membuat kita sibuk nanti. Kalaupun ada sedikit manfaatnya, tapi kita sibuk. Tapi kalau kita sibuk dengan mendengar kajian agama, Merotal, meninggawa ketika itu masuk surga, ya kan? Tapi kalau sibuk dengan berita politik, meninggal kita khawatir singgah dulu di tompetan kedua. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Tidak boleh pelit-pelit. Maka dari sekarang banyak menabung. Nabung sekarang, uang kapan dikeluarin? Bulan Ramadan. Tiap hari harus ada sedekah. Kalau biasanya hari ini kita sedekah 5.000, bulan Ramadan 10.000. Itu sederhananya. Bukan hari ini kita sedekah 5.000, bulan Ramadan 1.000.
Jangan sampai seperti itu. Kata Nabi, kata Aisyah, lebih dermawan di bulan Ramadan. Nabi lebih elok di bulan Ramadan untuk mengeluarkan sedekah. 4. Memperbanyak membaca Al-Quran. Orang kalau dia puasa tidak baca Al-Quran, sama seperti mandi tidak bersabun. Mandi tapi tidak bersabunnya. Rasanya siram aja badan. Sabun tidak. Amode itu orang yang puasa tapi tidak membaca Al-Quran. Menyegerakan berbuka. Lah masuk waktu buka langsung. Walaupun muazin ulun azan. Boleh jadi muazin berbuka lo dulunya. Muazin. Kau tu lah masuk, muazin makan kurma lo dulu. Minum es teh lo dulu. Barunya azan. Berarti berbuka itu tidak ada kaitan dengan azan, tapi kaitan dengan waktu masuk. Lah masuk kau tu berbuka gitu lah. Kalau azan boleh jadi ada muazin 5 minit melaki waktu masuk lah bang ya. Batal lah wak puasa wak biko. Maka kita harus tahu waktu masuk ya. Makanya muazin harus amanah. Syarat pertama jadi muazin bukan suara rancak, tapi apa? Amanah. Yang berikutnya salat tarawih. Jadi ada puasa itu di siang hari kita shiyam, di malam hari kita qiyam. Qiyam itu artinya salat tarawih. Kemudian memperbanyak doa. Coba Bapak Ibu lihat. Al-Baqarah 183 bunyinya. Pangkanya saja apa pangkanya? Ya ayyuhalladzina amanu. 186 apa pangkanya? Ayyamam ma'dudat. 185 Syahrul Ramadhana. 186 wa idza sa'alaka. 187 uhilla lakum. Dari mulai 183 sampai 187 surat Al-Baqarah ya. Itu ayat puasa semuanya kecuali ayat paling bawah 186 tentang apa? Tentang doa. Seakan-akan itu ada isyarat puasa itu erat kaitannya dengan doa. Maka perbanyak kita doa ketika puasa, khususnya sebelum berbuka. Apalagi hari Jumat. Berapa banyak kebaikan berkumpul. Awak sedang puasa hari Jumat kababuko ba'da asar puluh. Berapa kebaikan, apalagi sedang safar juga. Berapa kebaikan yang terkumpul bagi orang yang sedang puasa di hari Jumat, berdoa di waktu asar, dan dia sedang musafir. 10. Pembatal puasa. Yang pertama jima', perhubungan badan. Yang kedua mengeluarkan air mani sengaja. Menghayal ya kan, keluar mani, batal puasa sengajanya. 3. Makan dan minum sengaja. Berarti kalau tidak sengaja makan minum walaupun 2 pinggan ya makan minum, lupa nyonya puasa. Lupa. Kok ada orang model itu ya? Kok ada? Tinggal cik sok lain baru terkonanya. Nyolah lah sepinggan tambahnya sepinggan lain. Tinggal sesuk lain terkonai sedang puasa kiranya. Bakal. Inyo masukan nanti tinggal cik sok lain tu inyo lotaan. Lotaan mubazir. Masukan batalnya karena lah sengaja. Maka dia biarkan tidak dimakan ya. Walaupun dia kenyang. Allah yang berikan dia makan dan minum sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian yang berikutnya segala hal yang semakna dengan makan dan minum. Infus batal puasa. Kalau infusnya pengganti makanan. Ada kan? Infus pengganti makanan banyak kan? Kemudian muntah sengaja. Niat berbuka. Niat berbuka apa? Niat berbuka. Awinya jam 2 siang. Kecengnya tiba di rumah biko dibaih minum mana. Buka kulkas tak ada air dingin. Tak jadilah kecengnya. Batal atau enggak puasanya? Batal. Karena dia sudah niat.
Kalau sampai di rumah dia akan batalkan puasa. Sudah berniat berbuka kan? Walaupun nggak jadi minum, batal puasanya. Karena dia sudah mengubah niat. Sama juga sholat awak mengubah niat. Batal nggak sholat awak? Batal kan? Jangankan mengubah niat, kamu batalkanlah sholat gini. Walaupun dia masih sholat, membatalkan niat, mengubah niat saja batal sholatnya. Dia sholat maghrib, misalnya niatnya, atau dia sholat zuhur, dia ubah niatnya sholat asar, mengubah niat ya. Sedang sholat dia ubah niat, batal sholatnya. Kemudian kemudian haid dan nifas, batal sholat, batal puasa ya. Haid dan nifas, kecuali haid dan nifasnya setelah matahari terbenam, sedetik setelah matahari terbenam, itu tidak batal puasa. Kemudian yang paling parah pembatal puasa adalah murtad, na'udzubillah, keluar dari Islam. 11. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Masuki pagi dalam keadaan junub. Ada orang setengah jam ompeknya berhubungan dengan istrinya, kemudian makan sahurnya, kemudian lawabang muazzin inyo masih belum mandi lagi, batal tak puasanya? Ndak. Yang batal tuh kalau dia berhubungan setelah subuh masuk. Kemudian berciuman dan berpelukan bagi suami istri tidak batal, tapi hati-hati ya Pak. Kemudian mandi dan mendinginkan badan tidak batal, walaupun 5 kali ya mandi, atau berondam ya di batangnya iya, tidak batal puasa. Berkumur-kumur tidak batal puasa, tapi hati-hati, jangan berlebihan berkumur-kumur. Mencicipi makanan asalkan tidak masuk kerongkongan. Ibu-ibu masak kolak, masak gulai, dicicipi hingga ujung lidah, boleh enggak ibu? Boleh. Kalau di telan lagi boleh? Enggak boleh. Bersiwak tidak batal puasanya. Menggunakan obat tetes mata, telinga dan hidung. Menelan ludah tidak batal juga. Kalau kecuali sengaja. Tapi kalau dia susah menghindari menelan ludah, enggak batal. Tapi kalau nyokumpun ludah dalam mulut, la terkumpul nyerogua, maka batal puasanya. Sekaligus jorok. Kemudian berbekam ada 2 pendapat yang lain mengatakan batal. Maka yang paling baik kalau sedang puasa tidak usah berbekam, tunda di malam hari. 12 ikut kita ndak rinci ya. Kalau ingin rinci bisa nanti buka tanya jawab. 12 ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Saja ibadah bulan Ramadan. Salat tarawih dilaksanakan 2 rakaat salam berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan mazhab jumhur ulama. Jadi salat tarawih itu bukan ompek salam, itu tidak benar. Tak benar itu. Jadi apa nan benar adalah 2 salam, cek salam. Model itu nan benar. Atau witir 3 salam boleh kalau witir. Tapi kalau yang lain yang genap 2 salam. Salatul laili masna. Maka ada orang gini masna. Masna itu dari kata masna, 2 ya. Kemudian i'tikaf disunnahkan, buka Al-Baqarah 187. Batas minimal sehari semalam. Ambo ndak sanggup i'tikaf 10 hari semalam Ustaz, lai boleh sehari semalam? Boleh. Indah i'tikaf saja boleh. Itu kalau ngecek boleh ya. Tapi kalau ingin i'tikaf minimal sehari dan semalam. Masuk sebelum matahari terbenam, keluar besoknya matahari terbenam.
Salat Id, kemudian memperbaik ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar yang tandanya dijelaskan dalam hadis Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat, zakat fitri. Kalau di orang awak kan zakat fitrah. Ya, boleh-boleh saja ya, tapi paling benar, paling fasih zakat fitri, zakatul fitr. Ya. Di orang kampung zakat fitah. Sokat fitah. Kalau orang muda pakai kumbuah. Wajib dengan makanan pokok. Wajib apa-apa ibu-ibu? Wajib zakat fitri dengan makanan pokok. Bukan jepiti. Karena membayar zakat itu bukan untuk beli baju rayo. Di orang awak nyuage piti untuk beli samba dan beli baju rayo. Kalau ini ingin mage piti untuk beli samba, ingin membeli samba, age piti sebagai sedekah ya nak. Tapi kewajiban dia mengeluarkan zakat dengan makanan pokok. Karena kita di Indonesia makan nasi, maka beri orang itu dengan beras, bukan donasi. Jual beras ya. Kita kasih beras. Berapa? 1 sok. 1 sok itu 3 kilogram. 3 kilogram. Zakat fitri boleh, yang mengatakan zakat fitri dengan uang itu mazhab Hanafiyah. Apa ibu mazhabnya? Syafi'i ya. Kalau Syafi'i mazhabnya, maka tidak boleh jual piti, tapi jual boleh. Kalau memang kecil awak Syafi'i. Dan di Indonesia itu mazhab itu cuma 2 biasanya. Kalau tidak Syafi'i, Hambali. Di siku subuh kunut atau tidak? Tidak kunut berarti Hambali. Itu contoh sederhana. Kalau tidak, kalau zakat fitri dengan uang, berarti apa ibu pindah-pindah mazhab. Barang kelomak dia awak aja. Maka zakat fitri ikuti mazhab yang kita anut, yaitu dengan makanan pokok ya. Zakat fitri boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Sedangkan pendapat yang lain juga mengatakan tidak sah bayar zakat fitri hari pertama puasa. Namanya saja zakat fitr. Apa fitr kok? Berbuka. Makanya Idul Fitri kok artinya kembali berbuka. Kembali berbuka. Kalau 5 hari baru puasa, laki tu lagi boleh 3 kilo. Abi nak? Abi. Makanya paling rancak bagi boleh tu sehari melaki. Besok orang raya malam kini awak lagi ya. Besok orang raya malam kini kita lagi ya. Itu paling rancak. Ya. Kemudian solat Id. Pendapat yang benar hukumnya fardu kifayah. Menurut mazhab Hanabilah dan fatwa Lajnah Daimah. Ini adalah salah satu dari 3 pendapat. Salat Idul Fitri 3 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan fardu ain, ada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang paling kuat fardu kifayah, mirip dengan salat jenazah. 13, 2 lagi ya. Kesalahan-kesalahan berkaitan dengan bulan Ramadan. Kau simak bona Pak Ibu. Kesalahan kau ada 3 secara umum. Sebelum, sedang, setelah. Sebelum Ramadan, kesalahan mengkhususkan ziarah kubur. Ba'adik dikhususkan. Dari mulai bulan Zulhijjah atau dari mulai bulan Ramadan sampai bulan Rajab atau awal-awal Sya'ban sampai pertengahan ndak adonyo ziarah. Abikola seminggu atau 5 hari melaki Ramadan nyo khususkan hari itu untuk ziarah. Itu salah. Itu salah. Padahal setahun kotunya. Banyak adanya ziarah. Kecuali memang ketika itu dia sempat karena pulang dari rantau misalnya. Kemudian doa bersama. Apalagi bakar kemyan menyambut Ramadan. Kemudian menentukan masuk Ramadan dengan menggunakan hisab. Ini juga salah.
Terlalu fanatik kita dengan Muhammadiyah itu juga salah. Kita katakan Muhammadiyah itu organisasi Islam yang dekat kepada kebenaran. Tapi fanatik buta kepada Muhammadiyah salah. Ya. Tidak boleh kita fanatik kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau fanatik kepada organisasi Muhammadiyah, kalau fanatik kepada Imam Syafi'i saja tidak boleh. Fanatik kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh, apalagi fanatik kepada organisasi Muhammadiyah. Tak boleh fanatik. Tak boleh. Meskipun masjid kita masjid Muhammadiyah. Tak boleh fanatik dengan organisasi. Fanatiklah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah salah. Tapi manusia, organisasi pasti ada salah. Awak pasti ada salah dan banyak salah awak. Fanatik kita yang kepada yang tidak pernah salah. Siapa yang tidak pernah salah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mandi balimau. Itu bid'ah. Yang benar bukan mandi balimau, mandi balunau. Ya. Nyelunaukan diri dengan maksiat. Masa iyo satu kolam awak jo padusi, ndak malu awak. Besok orang enggak puasa, kini awak satu kolam jo padusi. Cucu awak bawa mandi. Ba'aka menjadi ulama cucu awak, ba'aka menjadi orang elok. Dari TK awak ajan cucu mandi jo padusi. Ba'aka jadi orang elok cucu awak. Buka bajunya. Anak remaja awak bercewek gara-gara awak juga. Itu adalah kesalahan. Saat Ramadan, imsak sebelum subuh masuk. Apa itu imsak? Menahan. Imsak itu bukan 10 menit sebelum waktu subuh, tapi waktu subuh masuk itulah imsak. Kalau 10 menit sebelum waktu subuh masuk, itu bukan imsak, itu namanya warning. Itu warning tuh. Bahasa kitanya peringatan. Jangan bertambah banyak-banyak 10 minit lagi orang imsak. Itu baru benar. Tapi bunyi sedini, berhenti lo minum. Berhenti lo makan. Harusnya bunyi sedini 10 menit sebelum subuh itu mulai kita makan. Boleh makan awak 10 minit lagi subuh supaya lebih tahan litaknya. Litak yang tahan atau konyang yang tahan? Konyang yang tahan ya. Lambek litaknya gitu. Kemudian puasa tapi tidak sholat. Kok parah bona. Sama orang pakai baju tidak pakai sarawah. Ini puasa tapi tidak sholat. Dalam puasanya 30 hari puasa full. Sholat indah. Ada enggak orang begitu? Ada. Mungkin banyak di kampung-kampung. Melafazkan niat puasa itu juga salah. Zakat fitri dengan uang itu juga salah. Banyaknya salah yang kita sawi. Setelah Ramadan, kesalahan pula. Tradisi berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Itu salah tu. Awak kecian kesalahan tanduk awak sayang bapak ibu dan diulang balik. Jangan diulang balik. Makanya kita ingin gini, besok hari raya, jangan jabat tangan awak, jo yang bukan mahram. Jo sepupu itu kan tak mahram awak, sepupu tak boleh ya. Apalagi jo tetangga, jo sepupu nak boleh ya. Jo istri Pak Ete tak boleh, istri mama tak boleh ya. Apa-apa udah berjabat tangan jo istri mama tak boleh. Ibu-ibu jo suami ete tak boleh. Apalagi jo tetangga tak boleh ya. Kemudian halal bihalal dengan musik dan maksiat. Dalam rangka memperingat, dalam rangka ramah tamah orang ranah dengan orang rantau. Itu namanya ramah tamah orang rantau jo orang ranah. Kita adakan festival organ tunggal Saluang Ngoyak. Itu
tidak boleh. Haram itu. Melupakan ibadah-ibadah yang rutin dikerjakan sama Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah rajinnya sholat witir. Lalu Ramadan, tidak ada sholat witirnya oleh. Malam pertama bulan Syawal lah lupanya dengan witir. Malam pertama di bulan Syawal enggak witir lagi dia. Maka malam ini kita nanti kalau belum terbiasa witir, malam ini kita latihan witir. Sejak malam ini kita latihan witir meskipun rakaat. 1 rakaat. Sah atau tidak 1 rakaat witir? Sah. Laksanakan itu walaupun cuma baca Al-Ikhlas. Al-Fatihah habis Al-Ikhlas. Cek lagi. Hadis-hadis lemah dan palsu seputar Ramadan. Yang pertama, yang acok dibaca di dai ya, penceramah, Nabi SAW mengucapkan amin 3 kali. Wahai ya Allah, kata Jibril ya, jangan terima puasa orang yang ulun minta maaf kepada tetangga. Amin. Wahai Allah, jangan terima puasa anak yang belum minta maaf kepada orang tua. Amin. Ya Allah, jangan terima puasa istri yang belum minta maaf kepada suami. Amin. Ini hadis palsu. Palsu. Saking palsunya tidak ada di buku hadis palsu. Buatan orang awak, orang Indonesia dan gue. Carilah dalam bahasa Arab, tanyalah orang Mesir, orang Yaman, orang Saudi, tidak akan tahu mereka hadis itu palsu. Ya bona palsu hadis itu. Kemudian pahala Ramadan tergantung zakat fitri. Ini juga hadisnya lemah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kau lemah bona kau. Siap saat subuh lolo pak. Obang orang zuhur jago siap zuhur lolo balik. Asar siap zuhur lolo balik sampai asar. Asar lolo balik. Bikul jago lah dulu sate di muka pak. Jago-jago esteba lah ado, lomang lah ado, sate lah ado. Lomak mari itu. Kau hadisnya lemah. Ya. Puasa itu sehat, hadisnya juga lemah. Maknanya benar. Siapa yang berpuasa sumu tasihu, itu hadis, bunyi hadisnya itu hadis lemah. Siapa yang berpuasa dia akan sehat. Makna benar, sanadnya keliru. Awal Ramadan adalah rahmat, hadisnya lemah. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis palsu. Berarti apa doa berbuka yang benar? Baca bismillah. Kami awak makan kurma awak baca bismillah. Lah siap awak baca doa zahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kau saja Pak Ibu ke-15 kau pertanyaan yang sering muncul, maka kapan-kapan di bulan Ramadan kita jawab ya. Ini kan ada 4 pertanyaan nih. Awak ada jadwal siko bulan puasa, kita jawab ompek pertanyaan ko insyaallah. Ompek pertanyaan ko dan akan kita bahas insyaallah. Kau saja mudah-mudahan bermanfaat. Kita ingin lagi hadiah penutup. Ibu-ibu, kau hadiah kau Bu. Sebentar hadiah dulu. Apa hukumnya mengicip makanan kemudian ditelan? Batal. Untuk ibu nan pakai baju nan pakai telokong hijau. Ini sama bukunya. Sama bukunya. Buat apa Bapak-bapak? Buat Bapak-bapak. Buat Bapak 10 menit sebelum subuh masuk itu apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Syuruk itu setelah. Syuruk itu waktu terbit masuk. Tambih. Silakan dah. Ambil dah. Warning bahasa Inggris. Ya. Pertanyaan pertama dan terakhir Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Ya Bu. Masya Allah, pertanyaan bagus. Perempuan sholat tarawih bagusnya di rumah dan masjid. Ya baik. Perempuan sholatnya paling bagus di rumah.
kecuali sholat hari raya baru, karena ada perintahnya. Tapi kalau ingin ke masjid boleh, ingin ke masjid boleh, tapi jaga adab-adabnya. Jangan berhias ke masjid, jangan pakai parfum, itu Bu ya, boleh. Hati-hati kalau ke masjid, hati-hati. Ini saja. Satu lagi. Boleh dengar murattal kapan saja, dalam keadaan nyapu, masak, ngepel, nyetrika, gendong anak, apapun boleh, dengan catatan mendengarkan seksama, mendengarkan secara baik. Mana dalilnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu doa, itu dalilnya ya. Jadi boleh kita. Yang tidak boleh mendengar murattal di dalam kamar mandi, itu nggak boleh, dalam WC. Itu baru tidak boleh. Itu Bu ya. Silakan. Malam itu waktu sunnah. Pagi sebelum khatib naik mimbar itu waktu wajib. Gitu ya. Malam itu waktu sunnah. Sunnahnya masih sunnah itu. 1 hari, 2 hari, 1 hari sebelum hari raya datang itu disunnahkan. Sudah kita bayar zakat fitrinya. Sedangkan sebelum khatib Id, sebelum sholat Id itu sudah wajib, wajib, gitu ya? Ya. Apa Bu? Sebentar, masalah puas zakat tadi sudah selesai? Zakat tadi sudah selesai? Udah ya? Baik. Boleh. Menurut pendapat lain boleh. Boleh. Insya Allah dia dapat pahala. Ya, kalau kita nggak bisa iktikaf penuh, sebagiannya tentu. Kalau kita nggak bisa melakukan ibadah secara keseluruhan, sebagiannya kita usahakan. Jadi kalau ada orang bisanya cuma malam, siang nggak bisa, insya Allah tidak masalah, insya Allah. Tetap dia dapat pahala, insya Allah, ya. Tetap dia dapat pahala. Wallahu a'lam. Silakan Bu, Ibu dulu, udah ya. Habis sholat tarawih witir, habis itu mau sholat malam lagi, tidak boleh witir lagi setelah itu. Karena tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. La witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Terakhir dah. Apakah masukkan uang ke kotak infak masjid, yang infak yang kotak itu buat operasional masjid, itu sudah dianggap sedekah pagi-pagi yang dapat doa malaikat? Sedekah. Ya, sedekah itu lebih luas daripada infak. Dinamakan sedekah karena dia menunjukkan kejujuran iman seseorang. Sedekah itu lebih luas daripada infak. Maka dibilang senyum itu sedekah. Kalau infak pakai harta kan? Infak itu cuma pakai harta. Apakah ada orang bilang senyum itu adalah infak? Kalau senyum itu infak, keluar kau piti dari mulutnya. Tiap senyumnya keluar piti, tiap senyum keluar piti. Yang benar adalah senyum tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi kita keluarkan infak
untuk membangun masjid di waktu pagi itu sudah sedekah. Ya. Ada? Baik. Sebaik-baik sedekah kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak. Sebagian orang kawannya 10 orang minta traktirnya traktir. Anak minta piti 1.000, 2.000, 3.000, pikir-pikir mau. Padahal sedekah terbaik adalah kepada anak. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke puasa Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minhu wa tasallamna minhu mutaqabbilin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Ini doa yang sering dibaca oleh para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua dan kita diampuni setelah kita pergi dari bulan Ramadan dan Ramadan pun pergi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.